Halo, Assalamualaikum teman-teman 2H United. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di hari Kamis dini hari nanti, waktu Indonesia, Manchester United akan menjalani pertandingan FA Cup kontra Nottingham Forest di City Ground Arena. Pertandingan ini adalah pertandingan FA Cup round kelima yang berarti akan ada 16 tim yang bertanding memperebutkan babak 8 besar. Di pertandingan FA Cup round keempat, Manchester United bisa mengatasi Newport County dengan skor 2-4. Tapi ya, Newport County ini bermain di League 2 atau kasta keempat Liga Inggris. Nah, di pertandingan nanti, Manchester United akan menghadapi tim yang sama-sama berkompetisi di Premier League. Kalau berkaca dari match sebelumnya, ketika Manchester United menghadapi Fulham, kita tidak mengharapkan permainan Manchester yang seperti kemarin. Tapi, badai cedera kembali menjumpai Manchester United. Ketika periode awal Januari, beberapa pemain sudah kembali dari cederanya. Tapi, sekarang Manchester United kembali ditempa cedera oleh para pemain intinya, yang menjadikan stok pemain ini semakin menipis. Nottingham Forest di pertandingan terakhirnya juga mengalami kekalahan dari Aston Villa dengan skor 4-2. Kompetisi FA Cup ini akan menjadi semakin penting bagi Manchester United karena bisa dibilang satu-satunya kompetisi yang masih berpeluang bagi Manchester United. Karena untuk di Premier League, Manchester United bahkan masih berjuang untuk tiket zona Liga Champions. Tapi menurutku, kalau melihat dari ketersediaan pemain ataupun kedalaman skuad dan tim-tim yang masih bermain di FA Cup, ini masih ada Manchester City dan Liverpool. Walaupun Manchester United tidak mendapatkan trofi, paling tidak setidaknya Manchester United bisa melangkah lebih jauh. Pertandingan Manchester United kontra Nottingham Forest ini terakhir terjadi di bulan Desember tahun 2023. Manchester United kala itu kalah dengan skor 2-1 dan ini juga bermain di City Ground Arena, yang mana kita harapkan hasilnya ini tidak sama dengan hasil yang Manchester United nanti akan menghadapi Nottingham Forest. Di mana kemarin Manchester United menurunkan starting Andre Onana, Wan-Bissaka, Varane, Evans, dan Dalot. Kemudian pivotnya Mainoo dan Eriksen, kemudian Anthony, Bruno, dan Garnacho, dan strikernya Marcus Rashford. Nah, untuk di pertandingan nanti, aku berharap line up-nya seperti ini. Kipernya mungkin tetap diisi oleh Andre Onana, karena di kontra Fulham kemarin, Onana beberapa kali melakukan save, walaupun akhirnya tetap kemasukan 2 gol. Di bek tengah, Varane berduet dengan Evans. Varane di center back kanan dan Evans di center back kiri. Ada kabar update kalau Maguire ini tidak tersedia untuk menghadapi Nottingham Forest. Belum tahu apa masalahnya pada Harry Maguire, tapi semoga tidak lama dan dia bisa tersedia ketika Manchester United akan menghadapi Manchester City di hari Minggu malam nanti. Kemudian di center back kiri ada Evans yang punya kemampuan melakukan long pass dengan kaki kirinya. Ini dilakukan kalau ternyata Manchester United tidak bisa menjalankan build up dari bawah. Kemudian ini diapit oleh fullback Dalot dan Amrabat. Amrabat yang aku harapkan bisa melakukan inverted yang dia lakukan ketika awal-awal kedatangannya ke Old Trafford. Ini juga sebagai penyeimbang di lini tengah, karena Eriksen ini bukan tipe pemain yang bisa bertarung di lini tengah. Nah, untuk pivot, aku harapkan Eriksen dan Casemiro, yang ternyata Casemiro ini sudah dikonfirmasi oleh Ten Hag akan tersedia untuk pertandingan kontra Nottingham Forest. Semoga dengan hadirnya Amrabat ini,
Eriksen bisa bermain agak ke depan dan cover areanya sudah ditutupi oleh Amrabat. Kenapa bukan Maino? Karena Maino ini di beberapa pertandingan terakhir terlihat terlambat untuk cover area dan juga performanya agak menurun di 2 pertandingan terakhir menurutku. Dan aku harapkan Eriksen ini sebagai penyambung lini tengah dan lini depan. Karena Eriksen punya atribut ketenangan, visinya yang baik, dan akurasi umpan-umpannya juga baik. Kemudian, 3 penopang striker ada Garnacho, Bruno, dan Rashford. Ketika melihat Garnacho bermain di kiri kemarin, menurutku tidak sebaik di kanan. Dan egonya yang sering melakukan dribbling cut inside. Terlalu sering ini. Menurutku bukan tidak boleh, tapi harus juga melihat peluang pada pemain lain yang peluangnya menurutku lebih besar. Dan Rashford kembali mengisi pos wing kiri. Karena di pertandingan kemarin kontra Fulham, Rashford sama sekali tidak mendapatkan peluang syuting. Rashford jarang mendapatkan bola di depan. Suplai bola yang kurang dan juga Rashford jarang turun untuk meminta bola. Dan biarkan Bruno yang mengisi posisi pemain sebagai nomor 10 karena ini menurutku adalah posisi terbaiknya. Nah, di depan ada Scott McTominay. Tomine ini lumayan banyak membantu Manchester United di musim ini dengan gol-golnya. Kenapa tidak mencobanya untuk sebagai striker? Atau bisa juga gunakan skema false nine. Siapa tahu ini menjadi solusi terkait dengan cederanya Rasmus Højlund. Di pertandingan nanti, kita harapkan Manchester United tidak lagi bermain counter, tapi bisa dominate the game. Di 2 pertandingan terakhir, Manchester United kontra Luton dan Fulham, malah Manchester United yang didominasi oleh lawan. Menurutku oke saja menggunakan skema counter, tapi tidak ada yang salah dengan cara apapun ketika mencetak gol. Tapi membiarkan pemain lawan mendominasi dan Manchester United malah ikut gaya permainan lawan, ini jelas bukan karakter Manchester United. Press tidak ada di lini depan, cenderung membiarkan pemain lawan masuk ke lini tengah Manchester United. Kalau di pertandingan nanti, permainan Manchester United tidak jauh berbeda dari kontra Luton dan Fulham, ya menurutku realistis saja. Kalaupun bisa menang, ya syukur. Dan aku tidak berharap United bisa melangkah lebih jauh. Padahal ini adalah satu-satunya kompetisi yang masih berpeluang lebih besar untuk Manchester United mendapatkan trofi di musim ini. Semoga ada perbaikan dari permainan United walaupun banyak ditinggal oleh para pemain intinya. Oke, segini dulu video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum. Ciao.